mati jadi suami di rumah. Saya kenal istrinya, saya kenal dia, saya selalu dari gerejanya walaupun gerejanya kecil. Lalu saudaraku, Tuhan kerahkan saya telepon istrinya. Ibu pendeta, kenapa tidak pulang di rumah? Bagaimana mau pulang Pak Beni? Suami tidak pengertian, suami egois. Saya ini sakit alergi. Tetapi suami ternak burung, ternak ayam, ternak sampai di dalam rumah, ternak ikan juga. Dia bilang, mending Pak Beni kalau dia ternak itu berhasil. Ini rugi, sebentar-sebentar mati, sebentar-sebentar mati, sebentar-sebentar. Kenapa aku bisa mati semua ternakannya? Iya, dia akan menginjil, pendeta juga. Sebentar dia pergi, lama ditinggalkan, pulang mati lagi. Dia pergi lagi, pulang mati lagi. Saya ini sakit, sudah masuk rumah sakit karena istrinya pegawai negeri, saudara. Lalu saya pikir, kenapa bisa begini? Saya telepon suami. Bapak sih salah, tidak pengertian dengan istri itu sakit, tidak bisa datang-datang begitu. Di samping rumah, di dalam rumah, membuat dia alergi, membuat dia masuk rumah sakit, dia ada asmanya, ada penyakitnya di paru-paru, tidak bisa seperti itu. Lalu suaminya ngomel-ngomel lagi, saudara, marah-marah. Itu sih sakit, itu sih sakit, itu sih tidak tahu mau hormati. Saya telepon lagi istrinya. Katanya ibu selalu begini sama suami, tidak tahu hormati suami. Dia bilang, bagaimana saya menghormati suami saya Pak Beni? Kalau dia marah, dia tempeleng saya, dia tinju saya, saya kaget itu. Lalu saya tutup telepon, saya telepon pendetanya. Bapak pukul istri, bapak tempeleng tinju istri. Bagaimana saya tidak tempeleng tinju istri? Dia lawan saya Pak Beni. Komisi kita. Saya bilang ini dunia terbalik, harusnya kita komisari konseling sama pendeta, bukan pendeta kita konseling sama Tuhan. Balik dunia. Akhirnya saudaraku, saya bilang, Bapak pendeta, saya akan bantu. Dia bilang, ada kesulitan, saya akan bantu Bapak pendeta. Cuma saya mau Bapak pendeta panggil istri pulang aku. Saudaraku, saya siapkan dana, tapi saya melihat fotonya seperti videonya. Pulang istrinya seperti foto. Dia senyum-senyum tipis istrinya. Saya pikir ini alasan ini. Ini rekayasa ini. Jangan-jangan karena duit berapa puluh juta dapat, dia alasan supaya dapat uang berapa puluh juta, aku dulu nanti berkelahi lagi. Tapi saya tidak mungkin bertipu. Saya telepon istrinya lagi. Ibu, bagaimana Bapak? Iya, sudah berubah Pak Beni. Itu semua ayam-ayam semua disingkirkan, aku dikasih jauh-jauh apa, rumah kami mulai bersih apa semua. Oh, ini sudah baik. Saya bilang, puji Tuhan 12 kali. Berubah saudara. Memang dasar uang juga bisa berubah. Harusnya Tuhan membuat kita berubah, bukan duit. Lanjut lagi saudaraku. Terlalu curiga. Minta maaf istri-istri muda. Ya masih muda maksud saya. Jangan terlalu curiga dengan bapaknya, dengan pendetanya juga. Diri juga. Banyak istri-istri terlalu curiga. Baru suaminya sedikit keluar 2 jam, 3 jam, dicari suaminya. Papa di mana? Papa sama siapa? Mau video call dulu sama siapa? Begitu kadang-kadang istri sih. Kita ini suami malu kalau jalan dengan teman, baru ditelepon, video call dengan istri, baru istri tanya gitu, kamu di mana sama siapa? Dengan siapa? Semua tanya. Malu kita jadi suami. Kami punya teman 2 seperti itu istrinya. Baru keluar sedikit rumah dicari, baru pergi sedikit dicari, sampai istrinya itu saking takutnya. Kalau suaminya mau tinggalkan rumah dipanggil, Pak sini dulu Pak, lihat dompetmu. Begitu dia lihat dompetnya sobat, dia lihat banyak isinya, dia kasih keluar, sini panggil isikan. Kau bawa saya 20.000, kau bawa saya untuk uang apa? Uang parkir, uang bensin. Begitu. Ada satu pengusaha di Makassar, saya tahu sobat, karena saya dekat dengan dia. Dia cari uang pagi sore sampai sore, siang sampai sore. Dia punya usaha, istrinya tinggal di rumah. Untuk apa? Urus anak susah. Tetapi istrinya terlalu pencemburu.
Dia lakukan begitu sama suaminya. Begitu dia terima uang, susah keluar. Minta maaf istri-istri pendeta kalau masuk uang, jangan terlalu pelit. Jangan terlalu pelit, kalau masuk uang susah keluar. Pundi-pundinya hebat sekali, berangkas hebat sekali. Kalau masuk susah keluar. Jangan. Diperlakukan begitu sama suaminya, saudara. Suaminya marah. Dia bilang begini suaminya, kok pikir saya tidak bisa selingkuh? Walaupun saya tidak pegang uang, saya tidak pegang harta, saya tidak jelek, banyak orang mau sama saya. Dan dia buktikan, saudaraku, dia pacaran dengan SPG yang cantik. Dia kasih dia selingkuh dengan SPG. Baru istrinya bertobat, dia kasih ketemu dengan hamba Tuhan, baru bisa baik. Hati-hati, jangan terlalu curiga, ibu-ibu. Jangan terlalu curiga. Suatu kali saya khotbah di acara pastor conference di Manado, kurang lebih 1.000 lebih datang hamba Tuhan. Saya bicara begini, jangan terlalu curiga. Saya ini bilang sama istri saya seperti ini. Saya bilang, sayang, selama saya masih berdoa, selama saya masih baca Alkitab, selama saya masih ke gereja terima pelayanan bahkan khotbah, jangan pernah sekali-sekali engkau curiga sama saya. Jangan pernah sekali-sekali engkau menuduh sama saya. Siapapun yang akan ngomong, jangan pernah curiga sama saya. Saya punya prinsip. Saya bilang sama saya punya prinsip. Ikuti Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ikut kudus, ikut kudus. Dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saya selingkuh, saya akan tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan gereja, saya tinggalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan membenci orang-orang munafik. Tuhan membenci orang-orang munafik. Makanya istri saya seperti dimanapun saudaraku, dia tenang. Apalagi saya bilang kemarin, KKR saudaraku, nggak mau saya pergi kalau sendiri, takut saya, tidak mau. Saya bilang bagi banyak hamba Tuhan, ibu pendeta, kalau engkau selalu curiga dengan suamimu, lebih bagus kalian belikan dia celana dalam gembok. Supaya adik kecilnya itu tidak bisa siram bunga. Supaya adik kecil itu di dalam beras yakin itu tidak bisa siram bunga. Belikan satu kali celana dalam gembok. Ketika saya khotbah seperti itu, ada ibu pengusaha saudaraku, karena dia juga ikut acara pendeta-pendeta. Dia bilang ini, Pak Pendeta lihat dia sembarang bicara. Mana ada celana dalam yang ada gemboknya? Tidak ada. Oh, balik nih orang kasih bermain. Jujur. Tiba-tiba saudaraku, dia buka aplikasi. Dia lihat, betul ada celana dalam, ada gemboknya, ada warna merah, ada warna ini, ada warna ini. Waktu ketemu makan, dia bilang, Pak ini betul, Pak ini bicara di mimbar. Ternyata ada celana dalam yang ada gemboknya. Yang membuat pasangan bertengkar, ribut sampai bercerai. Tidak ada kejujuran. Suami istri harus jujur sama aku. Jujur dengan istrimu, jujur dengan suamimu. Banyak suami-suami yang tidak jujur. Kenapa saya kata banyak suami tidak jujur? Ada satu kisah saudara. Baru menikah, istrinya keren, bodi Pragawati. Sudah menikah, hamil punya anak. Setelah punya anak, naik timbangannya. Dulu dia 50-60 kilo, naik 70-80 kilo. Dia datang sama suaminya, sayang bagaimana saya ini? Suami bilang, tidak apa-apa, aku masih cantik. Semangat dia makan lagi. Datang lagi sama suaminya, naik timbangannya 90-100. Dia datang sama suaminya, Pak saya sudah berat ini, sudah 90-100. Suami bilang, saya terima kamu apa adanya sayang. Saya terima kamu apa adanya. Istrinya dibilang terima apa adanya, dia makan dari rumahnya. Naik sampai 110 kilo. Saudara tahu dia dengar kabar suaminya selingkuh. Gak mungkin suami saya selingkuh.
Dia terima saya apa adanya. Suami saya jujur, dia terima saya apa adanya. Tidak mungkin selingkuh. Akhirnya santer itu sudah berita-berita datang kepada dia bahwa suaminya selingkuh. Dipanggil suaminya. Papa, saya dengar dengan banyak orang Papa selingkuh. Suaminya tidak bisa mengelak. Papa selingkuh. Suaminya bilang, mana bisa kita tidak selingkuh? Lihat modelmu kayak begini. Siapa yang punya selera? Siapa yang punya nafsu? Lihat model begini. Kayak sumo, kayak satu meja, kayak sebuah mewah. Adik kecil itu tidak tertarik, saudaraku. Jujur. Tidak tertarik. Begitu modelnya. Makanya saya bilang bagi banyak ibu pendeta. Ibu pendeta jangan banyak melintas beli baju, beli cermin yang banyak. Taruh sampai dulu, taruh di mana dari mana. Karena cermin lebih jujur dari bapak pendeta. Cermin lebih jujur dari suamimu. Lihat di cermin, kalau cantik pasti cermin bilang cantik. Kalau seksi pasti cermin bilang seksi. Kalau putih pasti cermin bilang putih. Cermin lebih jujur dari bapak pendeta. Makanya saya ada bapak pendeta di atas mimbar, saudaraku bilang begini, istriku paling cantik di dunia. Saya bilang bohong itu bapak pendeta. Kenapa saya bilang bohong? Saya lihat istrinya, saudaraku, gemuk-gemuk, hitam-hitam, tidak cantik. Kita harus jujur hamba Tuhan. Kalau cantik tidak cantik. Istri saya, saudaraku, cantik manis. Tetapi saya harus jujur, masih banyak lebih cantik dari istri saya. Tetapi saya paling cinta, paling sayang dengan istri saya. Jadi kita jujur seperti itu. Dan kalau kita bilang istri kita paling cantik, bukan tidak cantik. Makanya istri-istri berdandang juga belajar sama ibu-ibu Manado. Keren. Ibu Manado bilang begini, sudah jadi oma-oma dalam pagi ini. Kita orang Manado, biar kita kalah makan, tapi kita bisa kalah gaya. Biar kita lebih tua, kita tidak kalah seksi. Jadi nampak ini tahu, tidak semua pakaian yang kami pakai mulai dari sepatu, rok, celana, baju mahal. Cuma kita itu pintar. Kita beli yang sesuai, yang keren-keren. Sekarang banyak yang murah. Itu serba sekali murah-murah sekali. Murah-murah tapi keren, model terbaru, apa semua. Wih, kalau keren kan ya semua pintar. Kita kan lucu. Kita pakai baju biru, celana hijau. Baju kuning, baju merah. Tidak serasi. Bagaimana bisa terkait suami? Hati-hati pendeta. Banyak keluarga-keluarga hari ini, saudaraku, seksnya tidak seimbang. Istrinya lagi mau, suaminya loyo orang. Suaminya lagi mau, istrinya capek. Ibu-ibu pengertian sedikit sama suami. Bila suami itu kalau minta jatah dan dikasih, hilang kewahyuan. Jujur sama suami jujur. Kalau kita lagi pengen siram bunga tidak dikasih, yang bisa sampai pagi saudaraku. Potong mudah-mudahan lupa ayat, lupa kirba, lupa tema. Satu kali ada teman saya buat WA telepon, Pak Benny tolong, istri saya marah-marah di rumah, adik kecil saya sudah tidak bisa bangun.
sudah tidak bisa bangun adik kecil saya. Saya bilang, saya tahu dulu. Sebelum kau menikah kau suka tiduri perempuan. Sampai saya pernah tanya berapa bulan yang lalu, berapa banyak perempuan kau tiduri. Sudah 1000 lebih saya tiduri perempuan. Lantas ada kecil pun tidak bisa bangun. Sudah bikin dosa kau. Itu teman pengusaha, ada juga Pak Pendeta. Yang biasa kita dengan pendeta kayak saudara, curhat-curhatan. Pendeta nggak mungkin kalau pendeta marah-marah di rumah Pak Pendeta. Bunganya sudah mulai kering, sudah layu, tidak segar lagi. Ada yang kesini saya loyo, kerjanya off terus. Bisa minta tidak pakai ini obat kuat. Saya bilang saya ini pengusaha atau serba, bukan pengusaha farmasi. Saya lagi tanya istri saya, sayang kamu pernah kerja di farmasi berapa tahun? Kamu tahu obat kuat? Dia bilang, iya papi ada obat kuat Tokcer. Kalau saya kasih temannya papi, itu yang pengusaha dengan pendeta pasti Tokcer. Tapi takut, dia minta jatah terus, istrinya siksa. Kemudian kalau dia terkena kesukaan terikat, dia lakukan itu terus minum itu obat-obat kuat terus, nanti rusak ginjalnya. Tidak jadi kalau begitu. Sedih di pendeta dengan teman saya. Tidak jadi, tidak mau saya. Nanti masuk berita, masuk rumah sakit gara-gara Pak ini kasih obat kuat. Hati-hati dengan konseling. Jangan pendeta sok-sok, jago. Saya saja saudara tidak berani konseling. Tapi suatu kali saya terdesak dan tidak bisa menghindar. Saya telepon pendeta dari pulau lain, Pak Beni. Ada istri pengusaha sudah cerai dengan suaminya. Dia punya usaha di Makassar, dia mau datang di Makassar mau konseling sama ini. Tolong bantu. Sebenarnya sama tolong, tapi dia minta tolong sekali bantu. Singkat cerita saudaraku, karena saya khotbah itu salah satu gereja kecil di hotel. Saya berpikir dalam hidup diri saya, pikiran saya, ini bahaya sebenarnya. Kalau saya jemput dia, saya bawa dia pelayanan, saya antar dia pulang makan, berdua di mobil. Nanti tiba-tiba ada apa-apa, saudara dia nangis-nangis di dekat saya, hancur kita. Jadi saya pikir begini, bagaimana caranya? Karena iblis selalu, saudaraku, merancangkan hal yang jahat sama hidup kita. Iblis selalu melakukan kejatuhan bagi hidup kita. Saya juga berpikir, bagaimana cara saya tidak jatuh? Saya telepon teman hamba Tuhan sekarang. Saya telepon 3 hamba Tuhan. Itu temani saya ada ibadah pagi, temani saya. Waktu yang mau jemput dia, saya antar saya dulu ke gereja, aku jemput di hotel. Mereka bertiga jemput ke hotel. Saya masuk ibadah puji-pujian selama. Tiba-tiba sebentar sebelum mengenai firman, aku masuk puji-pujian masuk. Teman saya dulu di belakang. Ini istri pengusaha yang sudah bercerai dulu di belakang saya. Waktu dia lewat di belakang saya, itu memang ini hidung paling bahaya sudah. Begitu saya hidup, ada perempuan cantik pasti di belakang dia. Harus sekali. Begitu si balik, tak saya bilang ayo 11-12 dengan istri saya bahaya. Ini bukan janda biasa, ini janda kembang. Janda seksi, harus kuringnya saudara. Sama istri saya bawa seperti. Saya berpikir Tuhan, bagaimana caranya sebentar? Nanti kita minta mas makan, minta masuk ruangan, minta didoakan, dan nangis-nangis perut saya. Koslet lagi. Tolong Tuhan. Saya bergumul sama sebelum mimbar, Tuhan kasih ide. Sebentar kamu khotbah baik-baik. Begitu kau khotbah baik-baik, antar call. Kalau antar call, dan pasti dia naik. Mulai saya khotbah baik-baik, antar call. Naik, dia undang saya, naik jemaat banyak. Kemudian dia juga naik. Begitu dia naik, saya bilang ada duit, ada sekali aman. Saya pikir sudah aman, Pak. Akhirnya doa-doa kami ajak makan bersama umat Tuhan.
Saya berdepatan sama dia, 3 hamba Tuhan kawal saya. Saudara tahu, berdepatan 3 hamba Tuhan, dia masih curhatan sama saya. Bayangkan kalau tidak ada ini, itu resleting tulisan ini. Minta maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa didoakan. Daud saja jatuh, tidak bisa didoakan, ini tidak tahu diri. So biar dibaptis berapa kali tidak bisa. Tidak percaya bisa sobat. Teman saya, hamba Tuhan, banyak hebat kewajiban yang ajak banyak kasih. Dia konseling di kamar hotel dengan 1 wanita, saudara, yang punya suami karena dia gagal, karena dia orang luar, saudara. Bule, ini saudara luar sudah cukup. Begitu konseling di kamar, saya dapat informasi yang dia cerita sama teman saya ketika dia jatuh. Dia bilang apa? Begitu tata baru waktu belum konseling, saudara, belum konseling. Itu perempuan yang lihat ini hamba Tuhan langsung bernafsu. Dia sudah dengar korbannya apa, sudah lihat korbannya. Ini hamba Tuhan ketemu dengan ibu ini karena sudah bernafsu dia buka. Begitu dia buka tersentuh hamba Tuhan. Makanya saya bilang hati-hati saudara. Tidak ada hamba Tuhan hebat, tidak ada hamba Tuhan sakti. Engkau bisa jaga pikiranmu, engkau bisa jaga matamu, engkau bisa jaga hatimu, tetapi resleting tidak bisa dijaga. Yang terakhir, saudara, perselingkuhan. Hati-hati. Tidak ada keluarga yang kebal. Saya mau cerita orang yang paling dekat dengan kakak saya. Kakak saya di atas saya kan 12 tahun. Kakak saya di atas saya kan 10. Dia anak yang ke-9. Dia cari uang pagi, siang sampai sore. Punya anak 2 saudaraku. Suaminya tidak pintar cari duit, mengeluyuran ke sana, tidak karu-karuan bisnis usahanya, tidak menghasilkan. Kakak saya cari uang, pintar cari duit. Dia biayai anak sekolah, suami kasih uang. Tapi apa yang terjadi? Santer di telinganya berita, suaminya selingkuh. Dia tidak percaya, tidak mungkin suami saya selingkuh. Saya menghidupi rumah tangga, saya cari duit, tidak mungkin suami saya tega selingkuh. Tapi santer dengar kabar selingkuh suaminya, selidiki suaminya. Dibuntuti suaminya saudaraku, kemana-mana udah dibuntuti, masuk salah satu hotel. Dia tahu suaminya ada di dalam kamar itu. Tidak tahu bagaimana cara didobrak itu pintu. Begitu terbuka itu pintu, dia lihat suaminya tidur dengan perempuan lain. Hancur luka, kepahitan kakak saya. Dia menaruh dendam dengan suami, dia pulang saudara. Sampai di rumah dia belajar tenangkan hatinya. Kenapa? Karena dia tinggal di rumah mama saya, di rumah mertua. Masih ada kakak saya, masih ada saya. Kakak saya pura-pura tidur, suaminya pulang malam tengah malam saudara. Dia lihat istrinya tidur, dia pikir aman. Yang paling bahaya kalau suami selingkuh, kalau istri diam-diam, itu lebih aman daripada dia ngomel. Lebih bahaya dia diam-diam. Dia simpan saudara dendam benci dalam hidupnya karena dia kepahitan. Pulang suaminya saudara langsung naik di tempat tidur. Kakak saya tunggu suaminya sampai tidur nyenyak. Dia keluar dari kamar, pelan-pelan ke dapur, ambil belangan saudaraku, masak air panas sampai mendidih. Dibawa, ini kejadian nyata. Kakak saya lihat suaminya. Saudara tahu pindah rumah karena dia sudah dendam, kepahitan, kebencian, karena dia dikhianati dengan suaminya. Itu air panas mendidih, dia tumpah di tempat terlarang, di kecil. Begitu dia tumpah, saudara, begitu teriak kayak ayam dipotong kayak apa. Wah! Saya di kamar itu jarak lebih dari 10 meter tertutup. Saya terbangun,
Kakak saya terbang, bapak saya terbang, kita kaget semua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kakak saya sudah lari tinggalkan kamar, keluar sudah cari, sudah hilang. Suaminya itu kayak wow, kita tidak tahu apa bisa dibilang. Saya larikan ke rumah sakit. Sampai sudah berapa lama baru bisa tahu. Kakak saya seandainya saya tahu, saya biarkan dia. Kakak saya bilang ini, kalau saya masih mengasihi dia, walaupun bikin jengkel. Hancur semua saudara. Kakak saya lari sampai ke Papua, bertahun-tahun tinggalkan keluarga, tinggalkan bisnis ke Papua. Dan apa yang terjadi? Usaha yang dibangun bertahun-tahun diberkati, akhirnya untuk anak kawin cerai sampai 2 kali, dua anak, ada yang 1 sampai 3 kali saudara. Satu anaknya masuk rumah sakit, ditangkap polisi karena narkoba jual ekstasi saudara. Pada waktu itu ngeri, hancur. Saksian yang kedua saudaraku, saya punya hamba Tuhan teman. Saudara tahu, saya tidak yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa jatuh. Kenapa? Saya baru pertama kali khotbah, saya selalu khotbah di gerejanya, karena gerejanya buka pintu, saya belajar khotbah. Ketika saya datang lebih awal dari jemaat, itu pendetanya sudah berlutut di mimbar, naikkan pujian, sudah menyembah Tuhan, sudah. Saya bilang, Tuhan ini yang Tuhan begini, Tuhan begini. Berkali-kali saya khotbah di situ, tiba-tiba selesai saya khotbah, jemaatnya, pengusahanya, saudara, majelisnya dengan pendeta-pendeta yang ada di situ. Hanya sama saya bilang, Pak Beni, sebentar selesai ibadah, jangan Pak Beni pulang, ikut sama kami mau ajak makan. Ada peristiwa, ada satu hal yang kami perlu runtikan, bicarakan sama Pak Beni. Saya pikir, apa ini masalah ini? Saya itu jalan diajak pendeta makan, selalu saya memilih makan dengan istri di rumah, lalu sebabnya nanti itu saya ikuti karena ini genting. Bicara makan itu mereka yang mulai cerita. Kami dapat masalah dengan 01 Kanyati yang membela kami. Lalu dicerita saudaraku, salah satu dari majelis, ada satu guru sekolah minggu di sana, sakit terus, bawa ke dokter, sakit terus sakit. Lalu ada inisiatif dari majelis, dari pendeta muda, coba lab HIV AIDS. Saudara tahu di lab HIV AIDS, waktu keluar lab, kaget semua orang saudara, mengidap HIV AIDS. Lalu ditanya guru sekolah minggu, kamu ini kena AIDS, bagaimana bisa? Kamu kan belum menikah, kenapa bisa kena? Dia harus mengaku, saudaraku, saya pernah berhubungan dengan pelaut, saya kena. Lalu majelis lagi tanya, siapa lagi yang pernah kau temani hubungan? Tanya siapa yang pernah? Tidak ada yang percaya. Begitu dia mengaku bahwa 01 Pak Pendeta lakukan seperti itu, gue itu mati. Yang tahu itu peristiwa, majelis semua yang tahu, semua heboh di gereja itu. Singkat cerita, guru sekolah ini meninggal dunia. Teman saya tidak bisa sebut nama, dia dipecat jadi hamba Tuhan di gereja ini. Istrinya masih ada di gereja itu. Setiap kali saya masih kontak dengan saya lihat istrinya, saya kasihan ini. Kenapa karena suaminya bagaimana? Selingkuh dengan guru sekolah ini, dan suaminya juga dilek. Hasilnya positif HIV AIDS. Berapa bulan yang lalu saudara meninggal dunia suaminya. Hati-hati. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Beni, saya ini sudah tua, saya sudah opa-opa. Tidak mungkin kami selingkuh, kami sudah tidak punya nafsu. Tidak mungkin kami opa-opa bisa selingkuh. Siapa bilang opa-opa tidak bisa selingkuh? Selama dari kecil yang tidak digembok pasti bisa. Satu kali saya di Israel, saudaraku, pendeta bukan cerita, ada satu oma, umurnya kurang lebih 70 tahun. Di kepahitan dia cerita sama ini pendeta.
Pendeta, saya ulang tahun pernikahan bersama dengan suami saya. 50 tahun pernikahan emas. 50 tahun mengarungi rumah tangga karena dia orang kaya. Dan pada waktu itu dia mengadakan pesta besar di salah satu hotel bintang di Pulau Jawa. Undang kerabat, undang semua, undang orang-orang gereja. Dia ulang tahun pernikahan yang ke-50. Dan saudara tahu, orang memberikan apresiasi. Setia oma hebat di keluarga. 50 tahun tidak ada selingkuh, 50 tahun setia. Tapi saya mau beritahu saudara yang dikasih Tuhan, ketika pesta ini selesai, mulai tamu-tamu pada pulang. Saudara tahu opa capek. Namanya orang di atas 70 tahun mungkin capek pulang. Pernikahan kali 50 tahun umurnya masih mungkin di atas 70 capek. Lalu opa bilang gini sama oma minta maaf, saya mau pulang dulu, capek saya. Mungkin ada sopir di bawah tuh. Akhirnya opa pulang saudaraku. Jangan ada lift. Masuk di lift. Begitu masuk di lift, pintunya belum sempat tertutup, ada masuk wanita muda seksi cantik berdua dengan opa. Opa umur 70 tahun kurang lebih. Kelihatannya sudah tidak punya nafsu. Tetapi wanita itu wanita yang masuk, wanita perempuan yang tahu opa orang kaya saudara. Dengoman opa di dalam lift cuma beberapa detik, berapa menit. Opa, saya sayang opa, saya mau rawat opa, saya cinta opa, saya mau senangkan opa. Dia kumpul semua berarti. Tiba-tiba saudara birahinya opa yang 70 tahun lebih itu naik. Bukan semua. Udah pulang. Dia kemas-kemas barang-barangnya semua. Dia ambil sebagian dari hartanya yang ini. Sudah tidak ambil kertas. Dicatat. Oma, terima kasih. Ulang tahun kita yang ke-50. Kau sudah baik begini. Opa akan tinggalkan dulu rumah ini. Dan jangan sekali-kali cari opa lagi. Anggap opa sudah tidak ada. Taruh itu kertas saudaraku. Opa pergi dengan perempuan itu dan sudah janjian giliran ini. Opa pulang cari opa tidak ada. Teriak opa tidak ada. Lalu opa lihat kertas. Saudara tahu ketika opa baca kertas itu kayak kiamat opa. Cerita sama teman saya pendeta. Saya tidak bisa mengampuni dia. Saya kebaikan. Saya tidak bisa mengampuni dia. Saya setia 50 tahun dengan dia. Di dalam suka dan duka kami berjuang bersama-sama sampai kami diberkati apa semua segala macam. Yang terjadi saudaraku, opa pergi dan tidak kembali lagi. Terakhir sedengar kabar dia kembali sudah jadi mayat, sudah meninggal. Kita bagi berdiri semua, saya tutup dengan satu ayat terakhir. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disepersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Suami istri bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa diceraikan oleh manusia, saudaraku. Dua menjadi satu bagaimana? Simpel bagi saya. Setiap suami harus mematikan semua kedagingan hal yang buruk dalam hidupnya 50%. Setiap istri harus mematikan semua hal yang buruk dalam hidupnya 50%. Jadi tinggal 50 dipersatukan jadi 100%. Jadi satu, saudara. Saya tahu tidak mudah saudara kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir bersama dengan keluarga. Saudara tahu, terakhir saya masih kasih cerita. Kami sudah pelayanan dari kota-kota kecil, kota Makassar. Kami pernah buat KKR bersama dengan hamba Tuhan besar, saudaraku. Kami biasa panggil hamba Tuhan dan jalan bersama dengan kami. Di antara hamba Tuhan yang pernah jalan dengan kami, saya harus bicara jujur, saudaraku. Ada 5 hamba Tuhan yang jatuh, menikah sampai 2 kali, akhirnya putus pelayanan bersama dengan kami. Tidak mudah. Saya tidak cerita 551, saudaraku. Hamba
Tuhan ini selalu berkesan di dalam pikiran dan hati kami. Kami undang pelayan kemana pernah bikin di Makassar 1.000 lebih di tribun selalu terbuka sambil kita bikin. Banyak orang-orang bukan Kristen datang, dilawat, dicamah Tuhan. Kami bikin di kota-kota kecil, kami bikin di kabupaten KKR lapangan di Makassar 6.000 orang yang datang di berbagai macam tempat, banyak orang datang. Ini hamba Tuhan diurapi sekali saudara. Sampai saking diurapinya ini hamba Tuhan, dia bisa tahu, dia bisa tunjuk kamu ini datang di sini dosamu ini dan itu saudara. Orang kerasukan, saudara tahu, dia cuma begini, ambil di perutnya begini, boleh dia berdoa saudara. Pas itu orang yang kerasukan langsung tiba-tiba sadar. Itu sering kali dilakukan oleh bayaran. Urapannya kuat, dipakai Tuhan sejak